Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya membahas tentang pertanian terintegrasi sesuai target channel ini. Dan saya masih berharap dukungan rekan-rekan semua dengan cara like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan-rekan semua, khusus untuk para peternak yang baru mulai memelihara atau ternak entok, kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan kandang umbaran entok. Kenapa harus dibahas? Karena beda. Entok berbeda dengan unggas lain seperti ayam, sehingga memerlukan kandang umbaran yang juga tentunya khusus. Berbeda pula. Rekan semua, kalau kita baru dalam hal ternak entok seperti saya menyarankan untuk masalah kandang umbaran ini sebaiknya dipersiapkan secara khusus sedemikian rupa. Tujuannya agar kandang umbaran kita nantinya bisa lebih mudah dijaga kebersihannya, tidak becek, dan tentunya tidak bau. Ini sangat penting rekan semua. Kalau tidak didesain atau dikondisikan sedemikian rupa, maka bisa dipastikan kandang umbaran kita nantinya tidak akan kondusif, tidak sesuai dengan harapan. Kandang umbaran yang dibuat asal-asalan biasanya pasti akan kotor, jorok, becek, bau, dan tentunya tidak bagus untuk perkembangan entok-entok yang kita pelihara. Rekan-rekan semua, sebenarnya tidak sulit sih untuk menyiapkan areal umbaran yang ideal bagi entok yang kita pelihara. Ya, tidak begitu sulit. Yang penting kita paham karakteristik ternak dan tahu apa saja yang perlu dipertimbangkan. Nah, rekan semua, agar bisa membuat areal kandang umbaran yang memadai, maka hal pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah fakta bahwa entok ini adalah unggas yang suka air dan relatif akan kurang kondusif jika dipisahkan dengan air. Beternak entok, memelihara entok, itu berarti kita harus juga menyiapkan bak air untuk mandi dan juga untuk minum. Entok-entok yang kita pelihara ya, untuk mandi dan juga untuk minum peliharaan kita tadi. Kalau untuk air minum jelas ya, semua hewan peliharaan, ayam, entok, dan lain sebagainya tentu membutuhkan air. Tetapi kalau untuk bak mandi, kenapa harus disiapkan? Nah, untuk diketahui saja, bak air yang disiapkan nantinya akan digunakan oleh entok-entok kita tadi untuk membersihkan badannya atau mandi. Hal ini karena memang sudah naluri entok untuk sering membersihkan diri atau mandi tadi. Mungkin entok suka mandi karena memang cara makan entok memang cenderung belepotan dan ketika makan sudah mengotori badannya sendiri. Seringkali kalau makan, ya bukan seringkali sih, memang pasti kalau makan biasanya belepotan. Nah, kenyataan atau fakta bahwa entok membutuhkan bak air khusus ini harus menjadi pertimbangan tersendiri ketika peternak menyiapkan kandang umbaran. Kandang umbaran harus dikondisikan sedemikian rupa agar lebih bisa menerima air atau tahan air. Artinya areal kandang umbaran atau lantai kandang umbaran tentunya sebaiknya tidak mudah becek dan cepat kering ketika terkena air. Nah, ini tentu perlu kita kondisikan sedemikian rupa sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Intinya itu tadi, bisa menyerap air bisa cepat kering, kemudian bisa juga tidak mudah becek. Nah, rekan semua, selain fakta bahwa entok suka mandi dan bermain air, perlu diketahui juga bahwa unggas entok ini cenderung lebih suka minum, sehingga mengakibatkan kohenya juga cenderung lebih basah.
Nah, hal ini juga menjadi sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan dan juga agak sulit untuk dirubah. Kalau dikurangi mungkin saja, tetapi kalau dirubah sepertinya akan sulit. Maka dari itu, dalam menyiapkan kandang umbaran khusus untuk entok, perlu juga dipertimbangkan dan dikondisikan sehingga area lahan umbaran tadi nantinya bisa lebih dapat menerima kondisi kohe ternak yang lebih lembek. Nah, bisa dibayangkan kalau struktur areal kandang atau lantai kandangnya tanah misalnya, mudah becek tentunya karena akan ada cipratan air minum atau air mandi, kemudian ditambah lagi dengan kohe yang cenderung lebih basah. Kondisi areal kandang umbaran tentu akan sangat cepat tidak kondusif. Itu kalau kita bicara mengenai lantai tanah. Nah, maka dari itu rekan semua, dari awal beternak entok sebaiknya kita pertimbangkan dengan baik hal-hal seperti ini agar nantinya kandang umbaran yang kita siapkan tadi bisa lebih terjaga kebersihannya, kenyamanannya, kondusivitasnya, dan lain sebagainya. Intinya pokoknya bagus untuk kita, peternaknya, pengelolanya, dan tentunya bagus untuk ternak kita. Nah, rekan-rekan semua, dengan mempertimbangkan dua hal di atas, maka diharapkan kita nantinya bisa menyiapkan seluruh kandang umbaran, areal kandang umbaran untuk entok kita dengan sebaik-baiknya. Harapannya nanti kandang entok bisa menjadi lebih kering, lebih bersih, tidak becek, dan tentunya tidak bau. Nah, bagaimana untuk aplikasinya mengenai bahan, kemudian desain dan lain sebagainya, tentu saja kita masing-masing peternak bisa menyesuaikan dengan keadaan kita, baik kondisi luas lahan, kemudian kontur tanah, kemudian permodalan dan seterusnya. Pokoknya tinggal disesuaikan, yang penting pertimbangannya yang sudah kita bahas tadi. Oke? Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam membawakan video ini agak belepotan. Sampai di sini saja, sampai bertemu pada video selanjutnya.